Halo semua, Assalamualaikum. Saya Dava Ulwanafila dari kelas Pendidikan Biologi 1C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi, yakni sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan bukan hanya terjadi pada manusia saja, melainkan juga pada hewan. Lalu, apa sih sistem pencernaan? Sistem pencernaan atau digestive system adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa dari proses tersebut. Selanjutnya ada fungsi utama dari pencernaan. Fungsi utama dari pencernaan adalah memecah molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Next, menurut tempat terjadinya, pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama intraseluler dan yang kedua ekstraseluler. Intraseluler merupakan pencernaan makanan yang dimasukkan ke dalam sel lalu dicerna dengan bantuan enzim. Kemudian ekstraseluler merupakan pencernaan makanan yang berlangsung pada saluran pencernaan secara kimiawi dan terjadi di luar sel. Nah, untuk selanjutnya kita mulai masuk nih pada klasifikasi sistem pencernaan pada avertebrata dan vertebrata. Pada avertebrata kita akan membahas mengenai 6 kelas, yaitu Porifera, Coelenterata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, dan yang terakhir ada Echinodermata. Kemudian untuk vertebrata kita akan membaginya menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, dan Mamalia. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai porifera. Pada porifera, sistem pencernaan dilakukan secara intraseluler. Kemudian, makanan yang ada di air akan ditangkap oleh flagel sel kuanosit. Seperti pada gambar, kita akan melihat bahwa sel kuanosit terletak di bawah spongosol. Selanjutnya, makanan dicerna oleh vakuola makanan, dan hasil pencernaan akan masuk ke sel amebosit. Seperti kita lihat pada gambar, ada sel amebosit. Hasil pencernaan ini kemudian akan disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Coelenterata. Pada Coelenterata, sistem pencernaan dilakukan secara ekstraseluler dan intraseluler. Makanan ditangkap oleh tentakel lalu masuk ke dalam mulut. Selanjutnya, makanan akan dicerna oleh gastrodermis dengan ditangkap oleh sel berflagel. Selanjutnya akan diproses, yakni dicerna oleh sel pencernaan, dan pada akhirnya akan disebar oleh vakuola makanan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan Vermes. Pada Vermes kali ini, saya membaginya menjadi 3. Yang pertama ada Platyhelminthes, kedua Nemathelminthes, yang ketiga ada Annelida. Masuk pembahasan yang pertama, yakni Platyhelminthes. Pertama-tama, mulut dari Platyhelminthes akan menghisap makanan, kemudian masuk ke faring, kemudian diproses lagi melalui rongga gastrovaskuler sebagai ususnya, kemudian zat sisa dari pencernaan tersebut akan kembali lagi ke mulut. Yang kedua, untuk Nemathelminthes, yaitu pencernaan yang pertama kali adalah makanan akan dihisap oleh mulut, kemudian masuk ke faring dan dilanjutkan ke esofagus, kemudian melewati usus dan akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya pada Annelida. Sistem pencernaan pada Annelida ini juga tidak cukup berbeda dengan sebelumnya pada Nemathelminthes. Yakni pada Annelida, sistem pencernaan atau makanan itu sendiri akan dihisap melalui mulut, kemudian menuju ke faring, selanjutnya ke esofagus, kemudian melewati tembolok, juga melewati empedal atau kita sebut di sini gizzard, dan juga melewati usus, dan sisa dari hasil pencernaan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arthropoda. Pada arthropoda, alat pencernaan sudah lengkap. Lalu bagaimana sih urutan sistem pencernaan pada arthropoda? Yang pertama, makanan akan melalui mulut, kemudian masuk ke faring, melalui esofagus, kemudian akan melalui tembolok, selanjutnya akan melewati empelah, setelah melewati empelah akan melewati empedal, kemudian setelah itu akan masuk ke saluran Malpighi, dan kemudian makanan akan diproses di usus. Sisa dari sistem pencernaan tersebut akan dikeluarkan melalui anus.
Pada arthropoda, salah satunya insekta, memiliki saluran pencernaan yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada saluran pencernaan depan, stomodeum, kedua ada saluran pencernaan tengah, mesenteron, dan yang terakhir ada saluran pencernaan belakang, proctodeum. Pada saluran pencernaan depan terdiri dari beberapa bagian, yaitu rongga mulut, faring, esofagus, dan tembolok. Saluran pencernaan depan ini lebih berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan sedikit melakukan pencernaan. Pencernaan pada tempat ini disebabkan karena masih adanya enzim-enzim yang terbawa dari mulut. Yang kedua, pada saluran pencernaan tengah atau mesenteron. Pada saluran ini terdiri dari gastric caecum dan ventriculus. Saluran pencernaan tengah ini berfungsi sebagai pencerna dan penyerap makanan. Yang kedua, pada saluran pencernaan tengah atau mesenteron. Pada saluran ini terdiri dari gastric caecum dan ventriculus. Saluran pencernaan tengah ini berfungsi sebagai pencerna dan penyerap makanan. Yang terakhir, pada saluran pencernaan belakang terdiri dari pylorus, ileum, rectum, dan anus. Pada saluran pencernaan belakang ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diserap, serta sebagai atau untuk memaksimalisasi penyerapan sisa makanan yang tidak diserap pada saat di mesenteron. Selanjutnya, pada moluska. Pada moluska, alat pencernaan sudah lengkap. Untuk urutan sistem pencernaan pada moluska, yang pertama, makanan akan melalui mulut, kemudian masuk ke faring, melalui esofagus, kemudian akan masuk dan melalui tembolok, kemudian pada makanan ini akan diproses di lambung, kemudian menuju usus, dan terakhir akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Echinodermata. Pada Echinodermata ini alat pencernaan sudah lengkap, kecuali pada kelas Ophiuroidea dan Crinoidea yang tidak memiliki anus. Kemudian untuk saluran pencernaan pada Echinodermata ini, yang pertama-tama makanan akan melalui mulut, kemudian masuk ke esofagus pendek, kemudian makanan ini akan diproses melalui lambung, dan kemudian akan menuju ke usus, dan terakhir sisa pencernaan akan dibuang melalui anus. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata berbeda struktur alat pencernaannya dari setiap kelas dan ordonya. Selanjutnya, sebelum masuk dan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada kelas vertebrata, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai perbedaan struktur alat pencernaan pada hewan berdasarkan makanannya. Pada perbedaan kali ini, kita akan mengklasifikasikan menjadi 8 perbedaan. Yang pertama ada struktur gigi, yang kedua ada pergerakan rahang, yang ketiga ada insisor atau gigi seri, yang keempat ada caninus atau gigi taring, kemudian yang kelima ada premolar dan molar, gigi geraham kecil dan gigi geraham besar. Kemudian selanjutnya ada makanan di mulut, yang ketujuh ada pH asam lambung, dan yang terakhir ada panjang usus halus. Pada struktur gigi, kita akan membahas pada hewan karnivora terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada gambar, pada hewan karnivora, insisor terletak pada di depan, kemudian memiliki caninus atau gigi taring yang amat tajam yang biasanya digunakan untuk mengoyak mangsanya atau mengoyak daging dari mangsanya. Kemudian juga ada premolar atau gigi geraham kecil, dan di paling belakang ada gigi molar atau gigi geraham besar. Kemudian pada herbivora, seperti yang kita lihat, pada herbivora ini cukup berbeda dengan karnivora, di mana pada hewan herbivora tidak memiliki caninus, melainkan ia memiliki diastema. Diastema itu apa sih? Diastema adalah suatu ruang yang terdapat di antara dua buah gigi yang berdekatan. Kemudian pada herbivora juga memiliki gigi insisor, premolar, dan paling belakang sendiri ada gigi molar. Kemudian untuk omnivora, kalau dilihat dari gambarnya tidak begitu jauh berbeda dengan karnivora. Hanya saja pada omnivora ini gigi caninus atau gigi taringnya tidak setajam pada hewan karnivora. Untuk strukturnya juga sama. Yang pertama ada insisor, caninus, premolar, dan yang paling belakang ada molar. Selanjutnya, untuk pergerakan rahang pada karnivora pergerakannya zigzag, sedangkan pada herbivora menyamping atau maju mundur. Pada omnivora ini cenderung menyamping dan juga maju mundur.
Selanjutnya untuk gigi insisor pada masing-masing. Yang pertama ada karnivora. Pada karnivora, gigi seri ini cenderung pendek dan tajam. Pada herbivora cenderung lebar dan rata, sama halnya dengan omnivora. Kemudian untuk gigi taring atau caninaus. Pada hewan karnivora ini bentuknya panjang, tajam, dan melengkung. Berbeda dengan hewan herbivora yang bentuknya pendek, tumpul, atau bahkan tidak ada sama sekali. Pada omnivora, gigi taring berbentuk pendek dan tumpul. Selanjutnya untuk gigi geraham atau premolar dan molar. Pada gigi geraham karnivora ini tajam dan bergerigi, herbivora hanya bergerigi, sama halnya dengan omnivora yakni hanya bergerigi. Kemudian makanan di mulut. Makanan yang di mulut pada karnivora akan langsung ditelan. Berbeda dengan herbivora yang akan dikunyah terlebih dahulu. Sama halnya dengan omnivora yang akan dikunyah terlebih dahulu. Selanjutnya pada pH asam lambung. Pada hewan karnivora, pH asam lambungnya hanya 1, sedangkan herbivora antara 4-5, sama halnya dengan omnivora. Kemudian yang terakhir untuk panjang usus halus. Pada karnivora memiliki 3-6 kali panjang tubuh, herbivora 10 hingga 12 kali panjang tubuh, pada omnivora 10 hingga 11 kali panjang tubuh. Kemudian kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada klasifikasi hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Urutan sistem pencernaan pada ikan yang pertama melalui mulut, esofagus, lambung, kemudian menuju usus, dan akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Rongga mulut ikan menghasilkan lendir, tapi bukan ludah dan tidak mengandung enzim. Kemudian lambung dan usus ikan tidak jelas batasnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amfibi. Ketika mendengar kata amfibi, hewan yang pertama kali terbenak dalam pikiran kita pasti kodok atau enggak katak. Oleh karena itu, untuk kali ini saya akan mengambil gambar atau contoh dari hewan katak. Yuk langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, urutan pencernaan pada hewan amfibi. Urutan pencernaan pada amfibi yang pertama melalui mulut, kemudian masuk esofagus, kemudian akan dicerna melalui lambung, masuk usus halus, kemudian masuk usus besar, dan terakhir berakhir di kloaka. Lalu pertanyaannya, apa sih kloaka ini? Kloaka merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan juga sebagai reproduksi. Baiklah, move untuk pembahasan selanjutnya, yakni reptil. Urutan sistem pencernaan pada reptil yang pertama, makanan akan masuk ke mulut, kemudian melalui esofagus, kemudian akan dicerna di lambung, akan masuk ke usus halus, kemudian masuk ke usus besar, dan terakhir akan dikeluarkan melalui kloaka. Sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aves. Urutan sistem pencernaan pada aves yang pertama, makanan akan masuk ke paruh, kemudian ke mulut, kemudian akan melalui esofagus, selanjutnya akan melalui tembolok, kemudian masuk ke empela, kemudian akan masuk ke empedal, kemudian akan melalui usus halus, kemudian juga akan melalui usus besar, dan terakhir akan dikeluarkan oleh kloaka. Empela atau proventriculus adalah lambung kelenjar yang dimana akan terjadi pencernaan secara kimiawi di dalamnya. Sedangkan pada empedal atau ventriculus adalah lambung pengunyah yang mana di dalamnya akan terjadi pencernaan secara mekanik. Kemudian FYI, for your information, burung pemakan biji-bijian ternyata juga ikut menelan kerikil dan pasir loh. Lah kenapa sih? Nah, usut punya usut, ternyata hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu proses pencernaan. Baiklah, kemudian kita akan membahas mengenai mamalia. Urutan pencernaan pada mamalia yang pertama ini mulut, kemudian faring, kemudian akan melalui esofagus, selanjutnya akan masuk ke lambung, kemudian akan masuk ke usus halus, selanjutnya melalui usus besar, dan terakhir akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya sebagai note atau tambahan, pada mamalia memamah biak atau ruminansia terdapat keistimewaan pada struktur pencernaannya. Pada ruminansia, lambung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai urutan pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, makanan akan dikunyah dan bercampur dengan ludah di dalam mulut. Selanjutnya, makanan akan ditelan menuju esofagus, lalu masuk ke rumen, lalu ke retikulum. Pada rumen, terdapat simbiosis antara hewan bakteri Cytophaga atau Flagellata Cypromona subtilis yang menghasilkan enzim selulase. Di dalam rumen terjadi pencernaan polisakarida, protein, dan selulosa. Lalu makanan masuk ke retikulum, dicerna secara mekanik membentuk bolus. Bolus adalah campuran makanan yang dibentuk seperti bola di dalam mulut. Selanjutnya, setelah hewan kenyang atau saat beristirahat, bolus akan dikeluarkan ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah makanan dikunyah, makanan ditelan masuk ke retikulum, lalu masuk ke omasum, lalu masuk ke abomasum. Pada abomasum terjadi pencernaan sebenarnya oleh enzim-enzim pencernaan hewan. Kemudian, hasil pencernaan di abomasum menghasilkan bentuk bubur yang disebut kim. Kim kemudian akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus, makanan yang sudah sempurna dicerna oleh organ lambung akan diserap nutrisinya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, beberapa zat lain yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh akan diteruskan ke usus besar. Pada usus besar ini, makanan akan disimpan untuk sementara waktu. Setelah itu akan diteruskan ke bagian paling akhir pada usus besar, yaitu rektum. Pada rektum, makanan sudah berbentuk limbah yang membusuk oleh bantuan bakteri baik yang ada di dalam usus. Sisa makanan yang sudah tidak lagi diperlukan disebut feses. Selanjutnya, feses akan menuju ke saluran terakhir pada pencernaan hewan ruminansia, yaitu anus. Nah, melalui anus inilah kemudian kotoran akan dikeluarkan. Baik, saya rasa sekian penyampaian saya mengenai sistem pencernaan pada hewan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.